Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita. Hari ini yang kita pelajari ini adalah tema 3H, subtema 1 dan pembelajaran kedua, yang insya Allah kalian sudah siap untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini yang akan kita pelajari: 1. Tentang lambang negara. 2. Melakukan pengamatan sikap seorang pramuka. Dan yang ketiga adalah melakukan gerakan melompat satu kaki dan keseimbangan huruf V. Kita masuk ke lambang negara. Garuda itu memiliki paruh, 2 ekor sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jadi lambang negara kita adalah burung Garuda yang kita sebut dengan Garuda Pancasila. Nah, ini lambangnya. Ada apa di burung Garuda? Ada 17 helai bulu di masing-masing sayap. Nah, nanti kalian bisa hitung, itu ada 17 helai di masing-masing sayap burung Garuda. Kemudian kita masuk ke 8 helai bulu pada ekornya. Ekornya situ jumlahnya, ekor ada 8. Kemudian ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Nah, itu ada di kaki, yaitu ada 19 helai. Nah, nanti kalian hitung, ada di pangkal ekornya, di atasnya ekor itu. Kemudian ada 40 helai bulu di leher. Nah, jadi burung Garuda ini tidak hanya sebagai lambang kita, tapi ada makna yang tersembunyi pada lambang Garuda Pancasila yang sebagai lambang negara kita. Burung Garuda ini melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kalau kita lihat ada 17 helai bulu di masing-masing sayap, 8 helai bulu di pada ekornya yang menandakan bulan, yaitu bulan Agustus. Kemudian ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, melambangkan 1900, dan 45 helai bulu di leher yang menandakan 45. Itu yang menjadikan kemerdekaan kita itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang apa yang lagi yang kita pelajari, yakni makna warna-warna pada burung Garuda Pancasila. Nah, maknanya warna hitam pada latar simbol sila pertama, tanda bintang itu melambangkan alam semesta yang sangat luas. Itu di lambang perisainya, di warna bintang yang kuning itu dasar belakangnya adalah hitam, melambangkan alam semesta yang sangat luas. Kemudian warna putih pada latar simbol sila ketiga dan kelima, jadi gambar pohon beringin dan padi dan kapas, memiliki makna kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Dasar warna putihnya itu memiliki makna kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Kemudian warna merah pada latar simbol sila kedua dan keempat melambangkan keberanian. Ini sila kedua itu adalah rantai, dan sila keempat itu melambangkan banteng. Nah, jadi itu warna dasar merahnya itu keberanian. Lanjut, adapun garis hitam tebal pada bagian tengah perisai yang memisahkan masing-masing gambar dari masing-masing sila itu melambangkan garis khatulistiwa yang melintas Indonesia. Jadi Indonesia itu di
lewati ada garis khatulistiwa yang membentang antara dari Papua sampai di Sumatera sana. Kemudian warna kuning keemasan Garuda Pancasila dari masing-masing bulu, kepala, ekornya, kaki. Nah, warna kuning keemasan Garuda Pancasila melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Jadi kita merdeka tahun 1945 tanpa bantuan dari negara yang lain dan merupakan semangat dari rakyat Indonesia untuk melawan penjajah Belanda sampai kita merdeka saat ini. Dan ini lagi warna gambar Garuda Pancasila. Sekarang 5 sila Pancasila. Pancasila itu ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan sebuah bintang di tengah perisai. Sila kedua, rantai, melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, yaitu pohon beringin, prinsip persatuan Indonesia. Sila keempat, yaitu ada di kepala banteng, melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima dilambangkan dengan sebuah padi dan kapas, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus menghafal 5 sila ini. Kemudian apa lambang dari masing-masing sila pada Pancasila? Dengan belajar berikutnya, yaitu melakukan pengamatan sikap seorang pramuka atau sikap seorang pandu. Kalau di Muhammadiyah adalah pandu HW, kalau di pramuka adalah sekolah-sekolah umum yang lain. Nah, ini adalah sebuah gambar ruang kelas. Nah, mengamati kondisi ruang tempat belajar. Ini adalah ruang tempat belajar. Kalian bisa amati ada apa aja di dalam ruang belajar itu. Seorang pandu HW, seorang pramuka, seorang pelajar itu harus paham dalam mengamati situasi lingkungan tempat dia belajar atau tempat kalian untuk beristirahat. Nah, sebagai seorang pelajar dan ikut dalam kegiatan kepanduan, semua siswa harus mengamati kondisi ruangan tempat belajar. Di dalam ruang belajar di samping ada beberapa gambar yang dapat kalian amati. Ada apa aja di dalamnya? 1. Gambar lambang negara Garuda Pancasila ada di depan kelas. Kemudian 2. Gambar presiden dan wakil presiden ada di depan kelas. Gambar ketiga, papan whiteboard warna putih untuk belajar. Yang 4, media televisi ada di bawah gambar presiden atau wakil presiden. Kemudian media LCD ada di atas berdampingan dengan lampu. Kemudian meja dan kursi guru. Dan yang ketujuh, meja dan kursi siswa. Dan kedelapan apa aja? Nanti kalian amati di situ ada apa aja. Kemudian bisa kalian tulis, kalian sampaikan. Masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu gerakan melompat satu kaki. Ini kita olahraga. Ya, gambarnya seperti ini. Gerakan pertama, lakukan latihan ini dengan berdiri seperti gambar di samping. Salah satu kaki disilang di depan. Misalnya kalau kita kaki kiri dulu yang disilang di atas lutut, dan kaki satunya sebagai penyangga, kaki kanannya di bawah sebagai penyangga. Lakukan lompatan dengan satu kaki seperti gambar di tempat sebanyak 4 kali. 4 kali
4 kali loncatan di tempat, tidak usah ke depan, ke belakang, ke samping, tetap hanya di tempat 4 kali lompatan. Kaki kiri yang disilang, kemudian lakukan lompatan secara bergantian, kaki kanan yang disilang, kaki kiri sebagai penyangga. Lakukan 4 kali 4 kali. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Jangan lupa gerakan ini kalian video dan kirim ke masing-masing. Gerakan kedua, ya ini adalah gerakan dengan cara melakukan latihan dengan berdiri. Kalau tadi kaki disilang di depan, kalau ini adalah salah satu kaki dilipat ke belakang seperti gambar, dan kaki satunya sebagai penyangga. Lakukan lompatan dengan satu kaki seperti gambar di tempat sebanyak 4 kali, sama 4 kali. Kalau kalian memulai dengan kaki kiri yang dilipat belakang, kaki kanan sebagai penyangga, kemudian kalian lompat 4 kali. Kemudian bergantian kaki kanan yang dilipat ke belakang, kaki kiri sebagai tumpuan, lakukan lompatan juga 4 kali. Jangan lupa seperti gambar pertama, kirim video yang kalian lakukan masing-masing. Sekarang kita melakukan dengan melakukan gerakan keseimbangan huruf V. Nah, bagaimana caranya? Oke, gerakan ketiga, latihan mengangkat tubuh. Lakukan latihan ini dengan tidur terlentang terlebih dahulu sebagai awalan, seperti gambar atas. Kaki lurus dan posisi tangan di samping. Lalu gerakan berikutnya, angkat tubuh dan kaki secara bersamaan. Ya, angkat tubuh, kaki dan badan secara bersamaan. Jadikan perut sebagai titik tumpu gerakan. Maka kalau kalian melakukan gerakan ini, maka posisi perut akan keras. Tahan selama beberapa hitungan. Jadi itu. Jika belum, kalian bisa melakukan lagi. Misalnya, kalau sudah melakukan gerakan badan dan kaki diangkat, hitung sebanyak 8 kali. Lalu turun. Lakukan hanya sekali aja. Kemudian kirim video kalian ke wali kelas masing-masing. Kita lakukan ke gerakan keempat, adalah latihan keseimbangan huruf V. Kalau kalian tadi melakukannya dengan posisi tidur, awali latihan dengan kaki lurus dengan cara duduk seperti gambar. Pegang pangkal betis, ya, pangkal betis dengan kedua tanganmu. Kedua tangan akan membantu gerakanmu mengangkat kedua kaki. Ya, kaki ditaruh di betis, dua-duanya kanan kiri. Angkat kedua kaki sehingga membentuk huruf V. Bantu gerakan mengangkat dengan mencondongkan badan agak ke belakang. Lalu kaki diangkat ke atas dengan dibantu tangan yang sudah berpegang di betis tadi. Tahan posisi huruf V dalam beberapa hitungan. Mulai hitungan 1 sampai 8. Nah, jika kalian bisa lakukan sampai berapa hitungan, artinya 8 turun, kemudian kalian naikkan lagi. Latihan seperti itu dengan hitungan 8 kali sampai berapa kali latihan kalian bisa lakukan. Tapi video yang kalian kirim adalah 1 kali saja. Gerakan berikutnya adalah gerakan kelima, gerakan terakhir. Lakukan latihan dengan tidur, kaki dan ditekuk mendekati dinding. Jadi kalian tidur mendekati dinding, posisi kaki mendekati dinding seperti gambar itu. Jadi ujung kaki mendekati dinding. Kemudian gerakan berikutnya adalah angkat tubuh kalian dan tepukkan tangan kalian dua-duanya ke dinding. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. Jadi tidur, naik, ditepuk dindingnya, tidur lagi, naik lagi, tepuk dinding,
tidur lagi, naik lagi, tepuk dindingnya. Jadi hitungan sebanyak 3 kali. Nah, kalau itu sudah kalian lakukan, kirim video gerakan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ke wali kelas masing-masing. Insya Allah kalian bisa. Jadi Ustadz dan Ustadzah akan melihat gerakan kalian, kemudian insya Allah akan dinilai dengan baik gerakan kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Tetap semangat dan jangan lupa moto kita setiap saat memegang akidah, menebar prestasi. Sampai di sini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.